Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Juma selalu membahas ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan apa yang dia sampaikan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, lucunya dan anehnya, Juma ini menilai iman Kristen berdasarkan Al-Qur'annya. Bahkan tidak segan-segan dia samakan Yesus dengan Nabi Isanya. Padahal kedua tokoh ini berbeda. Jadi nilai iman Kristen tidak bisa diukur berdasarkan isi Al-Quran, hanya berdasarkan Alkitab. Tapi Juma mencampur adukan semua ini. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita tanggapi, dan sebelumnya mari kita lihat videonya dan bantu tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya melalui video ini semakin banyak cerdas dan banyak yang memuliakan nama Tuhan. Berikut videonya. Bani Israel dalam hal ini ketika berbicara mengenai orang yang digantung atau orang yang disalib, itu hanya berlaku kepada pelaku-pelaku maksiat. Hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang dikutuk oleh Elohim, oleh Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Sedangkan muncul agama Kristen kemudian mengajarkan bahwa penyaliban yang terjadi kepada oknum Yesus itu adalah sebuah unsur keselamatan. Itu adalah jalan kepada keselamatan. Tanpa salib, Kristen gulung tikar. Tanpa salib, Kristen akan meninggalkan agama Kristen itu sendiri. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Coba Anda tanggapi salah satu dari dua materi ini. Karena kalau di Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendatangkan Nabi Isa diselamatkan ke langit. Tidak disalib ya. Itu terekam di dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat 157. Dan juga terekam di dalam kitabnya orang Yahudi. Bahwa hamba Tuhan yang suci diselamatkan kemudian oleh Elohim terangkat ke langit. Nah, yang saya pertanyakan, dari mana agama Kristen ini muncul tiba-tiba menjadikan orang yang mati di atas yang salib secara terkutuk oleh Tuhan ini kok justru menjadi Tuhan? Silakan, Pak. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bang Juma. Itu sanggah dari Bang Juma atas narasi yang dibawakan oleh Pak Christian Theologi di awal tadi. Pak Christian Theologi, silahkan sanggahan yang diberikan kepada Bang Juma dari narasi yang tadi Bang Juma sudah paparkan. Saya harap masih diingat dengan baik Pak Christian Theologi. Kami persilahkan. Ya, silakan diganti layarnya supaya agak cepat untuk mengganti ini layarnya supaya diperbesar. Oke, terima kasih untuk Bang Juma. Pertanyaannya ada dua hal ya yang saya akan jawab untuk pertanyaan Bang Juma. Untuk mempertanyakan, pertama mempertanyakan kekristenan. Jadi ketika tadi Bang Juma memulai narasi Bang Juma dengan mengukurkan iman kami berdasarkan Al-Quran, maka saya mengatakan Bang Juma sudah melangkahi keyakinan Bang Juma sampai di situ, dan juga melangkahi iman orang lain dengan mengukurkan iman Bang Juma dengan iman orang lain. Jadi kami tidak percaya Al-Quran, sehingga kami tidak bisa diberikan dalil untuk membenarkan pendapat Bang Juma tentang Isa Al-Masih. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pertanyaan Bang Juma mempertanyakan dari mana sih kekristenan itu? Kekristenan itu pertama kali disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 28, dan mereka di situ disebut oleh orang-orang Antiokhia sebagai Kristianos atau pengikut Kristus. Jadi kekristenan itu atau orang Kristen itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus atau orang-orang yang menyembah kepada Yesus Kristus. Itu yang namanya Kristen. Jadi kalau kita mengatakan dari mana itu kekristenan, ya pada saat para murid orang Kristen menyembah kepada Yesus itu sendiri. Yang kedua, kenapa orang Kristen menyembah kepada Yesus dan dikatakan dia adalah penebus dosa manusia? Itu adalah merupakan pernyataan dari kitab suci kami. Kalau Al-Quran menolak hal itu, bagi kami tidak ada masalah, karena memang tidak ada hubungannya keyakinan kami dengan Al-Quran kalian. Nah, oleh sebab itu, apa yang kami percaya, sebagaimana yang kami yakini, dan Bang Juma tadi menyinggung bahwa kenapa orang yang digantung di tiang salib itu dianggap orang yang menyelamatkan sebagai juru selamat. Tentunya Bang Juma harus membaca Galatia 3 ayat 13 itu, dan jangan hanya pada ayat 13-nya, tetapi kamu harus membaca dari keseluruhan ayat itu. Ya karena memang berdasarkan pernyataan Alkitab mengatakan bahwa dengan jalan kutuk itulah manusia itu diampuni. Untuk apa? Untuk mendapatkan berkat-berkat yang sudah dijanjikan kepada Abraham. Permasalahannya kenapa? Ya memang itu jalan Tuhan. Tidak bisa dipertanyakan. Itu yang tertulis
tertulis di dalam wahyu. Di mana kami meyakini hal itu. Kalau umat Islam tidak percaya akan hal itu, tidak masalah. Memang itu adalah imanmu. Ini yang menjadi jawaban saya terkait dengan jawaban Bang Zuma. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Christian Teologi. Sekarang masuk kepada waktu langsung tektokan saja ya. Hadi Salabes, boleh minta bimbingannya? Handi? Karena saya baru mungkin minta bimbingan. Iya, kenapa? Oke, sekarang langsung tektokan aja atau gimana Handi? Atau ada bagian lain? Sementara kalau begini masih sangat menyangga dulu. 2 kali atau 3 kali, habis ini nanti tanya jawab dan penekanan, seterusnya nanti di akhir sesi beri kesempatan kepada audiens untuk bertanya kepada kedua narasumber, kira-kira gitu. Siap, terima kasih Om Handi untuk bimbingannya. Karena saya mengikuti keinginan dari teman-teman sekalian, ya tetap saya ambil alih, tapi arahan dari Om Handi Salabes. Oke, Bang Zuma silahkan disanggah kembali apa yang dibawakan oleh Pak Christian Teologi, silahkan. Iya, baik. Jadi ada hal yang perlu saudara Christian, Bapak Christian pahami. Bahwasanya Al-Quran itu merangkum semua keadaan umat-umat terdahulu, termasuk agama saudara. Karena Al-Quran berbicara mengenai orang-orang kafir. Jadi berbicara mengenai pembangkang-pembangkang Nabi Isa alaihissalam. Dan kami menemukan sebagai apologet, menemukan bahwa Kristen ini adalah anti-Kristus, anti terhadap ajaran Yesus. Sedangkan ketika kita berbicara Nabi Isa, berbicara tentang Yesus, Kristen suka ataupun tidak, ikhlas atau tidak, harus memahami bahwa kita sedang berbicara mengenai satu manusia yang sama, yang datang kepada Bani Israel, bukan datang kepada Kristen, juga bukan datang kepada Islam. Itu yang harus dipahami dulu. Kita dudukkan perkara itu dulu pada tempatnya. Yesus datang bukan untuk Vatikan, Yesus datang bukan untuk Arab Saudi, tapi Yesus datang hanya untuk Yerusalem, Bani Israel. Nabi yang datang kepada Bani Israel di dalam ajaran agama Islam lahir tanpa ayah disebut Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Kristen yang lahir tanpa ibu, Kristen sebut sebagai Yesus Kristus. Berarti kita sedang berbicara mengenai oknum yang sama dengan gambaran keyakinan yang berbeda. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah ada 2 manusia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel? Cuma 1. Kami menyebutnya Isa, saudara menyebutnya Yesus. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi kemudian. Kalau kita melihat bahwa Yesus itu datang kepada Bani Israel, bukan datang ke Vatikan, bukan datang ke Arab, maka kita harus menjadikan acuan tuan rumah untuk mendudukkan kebenaran perjanjian baru atau kesalahan Al-Quran, atau sebaliknya, kebenaran Al-Quran dan kesalahan perjanjian baru. Karena perjanjian baru adalah kitab yang baru muncul setelah tragedi yang terjadi terhadap Bani Israel dengan Nabi yang dimaksud tadi. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran ini baru kemudian diwahyukan setelah kejadian itu terjadi kepada Bani Israel. Maka orang yang menolak Yesus adalah Nabi Isa, berarti dia harus bersedia menerima konsekuensi bahwa Yesus yang dimaksud itu adalah buatan orang Roma Yunani. Mungkin saja jelmaan dewa Zeus sekali, mungkin, atau Hercules, atau anak dewa matahari yang diajarkan Vatikan Romawi. Karena kalau berbicara mengenai oknum yang datang kepada Bani Israel, ya maka harus diakui dia adalah satu pribadi, 3 nama. Yesua bagi orang Yahudi, bagi umat Kristen adalah Yesus, bagi umat Islam adalah Isa. Nah, sekarang yang membedakannya adalah cerita. Di dalam Al-Quranul Karim jelas dikatakan bahwasanya orang yang ingkar, yaitu tuan rumah, orang-orang Yahudi kemudian ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka menolaknya. Di Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 jelas Nabi Isa digantikan oleh oknum lain. Bagaimana dengan tuan rumah? Apakah ada demikian? Betul sekali. Amsal 21 nomor 11. Orang fasik dipakai untuk menggantikan orang yang benar. Pengkhianat sebagai tebusan bagi orang yang jujur. Sekarang pertanyaannya, apakah Nabi Isa orang benar? Apakah Yesus Kristus orang yang jujur? Ya, berarti Al-Quran tidak salah. Kitabnya Yahudi tidak salah. Kitabnya Kristen yang error. Fasik dan pengkhianat. Di tengah-tengah Nabi Isa alaihissalam, apakah ada pengkhianat? Di tengah-tengah Yesus, apakah ada pengkhianat? Apakah ada orang yang fasik? Ada. Nah, ini dulu. Berarti kitabnya orang yang punya rumah ini harus kita dudukkan. Lalu di An-Nisa dikatakan,
Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 mengatakan bahwa orang-orang yang menyalib oknum yang menggantikan Nabi Isa, mereka berselisih paham. Ini Al-Quran. Lagi-lagi kitab saudara menerangkan. Di Kisah Para Rasul 25 nomor 19, berselisih paham. Paulus mengatakan masih hidup. Orang Yahudi mengatakan Yesus sudah mati. Al-Quran tidak salah. Terbukti kitab saudara berselisih paham. Kemudian dikatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit, dipanjangkan umurnya. Bagaimana dengan kitabnya orang Yahudi terkait dengan Nabi atau Mesias yang datang kepada mereka? Ternyata di dalam Mazmur 91 nomor 8 dan juga nomor 16, di situ anak Tuhan atau Nabi Tuhan yang diurapi terangkat ke langit dan diberikan umur yang panjang. Tidak ada yang keliru dengan Al-Quranul Karim. Nah, yang menjadi permasalahannya sekarang adalah Kristen ini dari mana mendapatkan konsep nembus dosa pakai darah manusia? Sedangkan Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak berupa kambing, domba, sapi, lembu. Itu ajaran Tuhan, Imamat 1 nomor 2. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, setiap umat diberikan syariat kurban hewan ternak, sapi, lembu, domba, kambing. Sama kami. Kristen dari mana dasarnya? Menebus dosa dengan menggunakan darah manusia. Ini ilmu dari mana? Silakan Pak. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bang Zuma. Bapak Christian Theology, masih ada satu kali kesempatan putaran untuk saling sanggah. Setelah itu nanti kita akan coba meminta tanggapan dari Hadi atau Bang Ardiansyah atau dari Pak Darius dan Pak Farbideno dari pihak Kristen. Silahkan Pak Christian disanggah dulu apa yang dibawakan oleh Bang Zuma barusan. Satu kali putaran lagi. Permisi Bapak, masih di mute. Harap dikondisikan dulu. Baik. Oke, terima kasih Bang Zuma. Lagi-lagi Bang Zuma melakukan yang namanya sesuatu yang menurut saya melebihi daripada kemampuannya. Yang pertama, kenapa saya katakan melebihi daripada kemampuannya? Karena selalu dia membawa narasi kepada saya bahwa Al-Quran itu merangkum kitab suci sebelumnya. Dan itu namanya, menurut saya itu kegeeran. Karena kenapa? Karena merasa kitabnya paling sempurna, tetapi itu akan merusak sebenarnya sesuatu yang dimana di orang-orang sebelumnya mendengar hal itu sangat menurut saya ya sangat aneh ya, karena selalu menganggap kitab sucinya sempurna, tetapi pada suatu saat nanti beliau juga akan mengutip kitab yang tidak sempurna itu untuk membenarkan kitabnya yang sempurna. Menurut saya itu sesuatu hal yang akademiknya kurang sehat bagi saya, karena bagi kami tidak percaya kepada Al-Quran itu. Untuk apa kami harus mempercayakan apa yang saudara katakan? Kalau kamu mengklaim bahwa kitab sucimu adalah merupakan kitab suci yang sempurna dan merangkup kitab suci sebelumnya, ya sudah, itu adalah iman kami. Nah, jadi itu tidak bisa diukurkan bagi keyakinan orang Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus hanya datang untuk orang Israel. Benar, kedatangan Yesus Kristus itu untuk orang Israel. Kenapa? Memang itu sudah dinubuatkan untuk umat pilihan. Itu tidak ada masalah sampai di situ. Karena memang keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Kalau bangsa Israel sebenarnya menerima Yesus Kristus, mereka adalah orang-orang utama yang memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka yang menjadi berkat karena mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan di dalam perjanjian lama. Karena mereka adalah keturunan daripada Abraham. Itu tidak ada masalah seperti itu bagi saya. Tetapi jangan lupa bahwa ada yang namanya amanat agung, di mana amanat agung itu memberikan perintah kepada para murid Yesus Kristus untuk menyebarkan kebenaran itu. Bukan hanya pada Matius pasal 28 ayat 18, ayat 19, ayat 20, tetapi juga di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Itulah keyakinan orang Kristen. Mengapa harus dipersoalkan sesuatu yang tidak bermasalah? Ada apa dengan kedatangan Yesus kalau dia khusus untuk orang Israel? Kami menerima itu karena kami sadar sebelum kami menerima Kristus, awalnya dahulu mereka sebenarnya orang pilihan. Tetapi karena anugerah Tuhan, kebenaran itu kami bisa mengenal sampai hari ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bang Zuma selalu mempertanyakan kekristenan. Apakah Bang Zuma tidak mengerti sejarah sehingga melupakan dan berulang-ulang menanyakan sesuatu yang dimana hal itu sudah tertera di dalam kitab suci kami? Bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus. Hanya satu cara bagi kamu untuk mempertanyakan kekristenan itu, yaitu menolak daripada Yesus Kristus itu. Jadi jangan mempertanyakan sesuatu yang dimana hal itu sudah jelas di dalam Alkitab. Yang ketiga, saudara mengatakan bahwa di mana kekristenan ini
Bagaimana menghubungkan dengan keyakinanmu tadi? Kami sudah katakan bahwa kami tidak percaya kepada Injil-Injil yang lain. Kalau Bang Zuma memaksa hal itu, maka konsekuensinya sendiri, Bang Zuma juga harus menerima apa yang menjadi iman kami. Di mana di dalam iman kami, di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan di sana. Ayat yang ke-9 saya akan bukakan kepada kita. Saya mulai dari ayat ke-8 dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi kalau Bang Zuma selalu menggiring saya untuk menerima Isa di dalam Al-Quran, maka sedangkan terpaksa saya harus menunjukkan ayat ini kepada Bang Zuma. Karena kami tidak percaya meskipun malaikat yang membawa Al-Quran kepada umat Islam atau kepada baginda Muhammad, kami tidak percaya hal itu. Karena kenapa? Karena Isa yang dimaksudkan Bang Zuma dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab itu sangat berbeda sekali. Itu artinya meskipun pun malaikat, maka terkutuklah dia yang membawa Injil seperti itu. Yang kedua, di ayat yang ke-9 dikatakan di situ, seperti ada yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan lagi kepadamu, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan yang telah kami terima, terkutuklah dia. Hal yang kedua, bahkan Paulus mengatakan bahwa jika ada perbedaan satupun dari silsilah latar belakang historis dari apa yang diceritakan sebagaimana yang mereka sampaikan para rasul sebelumnya, maka itulah terkutuk. Itulah sebabnya tidak boleh untuk dipaksakan kepada orang Kristen untuk bisa menerima daripada Al-Quran itu, karena dia memiliki suatu ukuran kebenaran yang dimana kebenaran itu sudah final. Permisi, Bapak. Yesus Kristus. Terima kasih. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak percakapan antara beberapa orang Kristen dengan Juma di video tadi. Nah, saudara salam Tuhan, kita sudah dengarkan klaim-klaim dari Juma. Ya, dia berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, hanya manusia biasa. Dan dia berusaha menilai Yesus dari sisi Al-Qur'annya. Dia mengutip beberapa ayat Al-Qur'an untuk membuktikan kebenaran apa yang dia sampaikan. Nah, saudara Tuhan, kesalahan Juma dalam hal ini adalah mencampur adukan kedua kitab ini. Sebenarnya untuk menilai Yesus, untuk menilai iman Kristen, ya, tidak perlu dan tidak boleh menggunakan Al-Quran, ya. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa Yesus tidak sama dengan Isa, ya. Tidak sama, saudaraku dalam Tuhan, itu dua sosok yang berbeda. Jadi kalau kita mengukur Yesus sebagai manusia, ya, dengan menyamakannya dengan Isa Al-Masih, maka saya katakan itu merupakan hal yang sangat salah. Tidak boleh, saudaraku dalam Tuhan, ya. Yesus adalah Yesus, Isa adalah Isa. Ini dua tokoh yang berbeda, ya, dari lahirnya, dari cerita kehidupannya, ya, dari sisi pelayanannya pun berbeda, saudaraku dalam Tuhan. Ya, tidak bisa disamakan antara Yesus dengan Nabi Isa. Jadi kita tidak bisa mengukur kehidupan Yesus Kristus dari sisi Al-Quran. Tapi itu yang dilakukan oleh Juma, saudara Tuhan. Dia mencampur adukan antara Alkitab dan Al-Quran, ya. Dia mencopot ayat Alkitab dan dia juga mengambil beberapa ayat Al-Quran untuk membenarkan klaimnya bahwa Yesus adalah manusia biasa, bukan Tuhan. Tapi saya katakan justru disinilah kesalahan daripada Juma, ya. Dia mencampur adukan kedua kitab ini. Lalu di video tadi kita lihat, ya, Juma ini memotong atau mengutip beberapa ayat Alkitab, dan sebenarnya ayat-ayat yang dia kutip itu dia tidak mengerti latar belakang dari ayat itu. Dia tidak mengerti, ya, ayat itu berbicara di mana ke mana gitu loh. Juma hanya suka ngutip gitu loh. Yang penting dia lihat ayat Alkitab ini cocok untuk argumennya, maka dia ambil sebagai bahannya gitu loh. Walaupun latar belakang ayat ini, tujuan ayat ini berbicara kepada siapa, berbeda dengan apa yang dia sampaikan, tidak menjadi masalah bagi dia. Nah, bagi saya ini yang keliru dari seorang Juma. Ya, kalau mau mengambil ayat Alkitab, Juma harus lihat konteksnya. Ayat ini berbicara apa? Ayat ini berbicara apa? Ayat ini tujuannya apa? Ayat ini latar belakangnya apa? Gitu loh. Jadi Juma ini hanya sekedar potong-potong ayat Alkitab lalu dia jadikan sebagai bahannya. Tapi lucunya
Sebenarnya Juma tidak percaya dengan Alkitab. Kalau ditanya, apakah Juma percaya dengan Alkitab? Apakah Juma percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan? Dia pasti menjawab tidak. Tapi dia malah mengutip beberapa ayat Alkitab untuk membenarkan klaimnya. Nah, ini pun keliru, saudaraku dalam Tuhan, ya. Makanya saya selalu sampaikan, ya, Juma ini alangkah baiknya tidak membicarakan Alkitab, tidak membahas iman Kristen, tidak membahas tentang Yesus Kristus. Karena ketika dia membahas iman Kristen, ketika dia membicarakan Yesus, maka ujung-ujungnya pasti salah, tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah Tuhan dengan berbagai bukti, bahkan Yesus sendiri menyebut dirinya Tuhan, saudara dalam Tuhan. Ya, dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Yesus mengatakan bahwa dia penyedia surga, dia pemilik daripada surga. Jadi siapa sih pemilik surga kalau bukan Tuhan? Jadi kalau Yesus mengatakan dia pemilik surga, berarti Yesus adalah Tuhan. Ya, itu sangat jelas, saudaraku dalam Tuhan. Ya, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus juga kita bisa lihat bagaimana keilahian Yesus Kristus melakukan mukjizat yang sangat luar biasa di luar kemampuan manusia. Ya, Yesus juga berhak mengampuni dosa orang berdosa sebagai bukti bahwa dia adalah Allah itu sendiri yang memang dia punya hak untuk mengampuni dosa manusia gitu. Jadi dalam berbagai hal Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Ya, dan itu tidak bisa disangkal oleh Juma. Kalaupun kemudian Juma berusaha membuktikan Yesus bukan Tuhan, hanya manusia biasa, dari apa yang dia katakan dengan cara memotong ayat Alkitab, dengan cara menyamakan antara Isa dengan Yesus, saya katakan itu sangat keliru dan sangat tidak tepat. Yang tepat adalah kalau Juma membahas Yesus, kalau Juma membicarakan Yesus, dasarnya adalah Alkitab. Bukan kitab yang lain, bukan sejarah lain gitu loh. Ya. Dasarnya adalah Alkitab. Harus berdasarkan Alkitab. Yesus manusia, Yesus Tuhan. Dasarnya apa? Dasarnya ada di dalam Alkitab. Di luar Alkitab itu bukan dasar untuk mengukur atau untuk menilai Yesus Kristus. Ya. Tapi di video tadi kita boleh lihat Juma mencampur adukan semuanya sehingga seakan-akan Juma ini benar adanya, ya, atau klaimnya benar. Padahal kalau orang yang paham sejarah, ya, boleh tahu bahwa Juma ini sebenarnya tidak punya ilmu tentang Alkitab. Dia tidak punya ilmu tentang kekristenan, saudara dalam Tuhan. Dia hanya asbun, asal bunyi. Yang penting ya suaranya kencang, ya, dia dianggap benar, ya, pendengarnya juga senang dengan dia ketika dia potong-potong ayat Alkitab, maka ya tidak menjadi persoalan bagi dia, ya, dan dia merasa diri hebat, saudara dalam Tuhan. Dia merasa diri pintar, padahal tidak, ya. Justru ketika dia mengutip-ngutip ayat Alkitab, bahkan berusaha membuktikan Yesus manusia biasa, maka disinilah kita bisa menilai bahwa kedangkalan iman atau kedangkalan pengetahuan Juma ini tentang Alkitab sangat nampak sekali. Ya, jadi sekali lagi, ya, Juma tidak mengerti Alkitab, Juma tidak tahu tentang iman Kristen. Mendingan Juma jangan bicarakan iman Kristen, jangan membicarakan Alkitab, karena seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, bahwa semakin Juma membicarakan Alkitab, semakin Juma membicarakan iman Kristen, maka kedangkalan ilmu agama Kristen dan kedangkalan pengetahuan Juma tentang Alkitab semakin nampak di permukaan. Ya, orang semakin mengerti bahwa Juma tidak paham dengan Alkitab. Maka dari itu lebih baik Juma tidak membicarakan Alkitab, tidak membicarakan iman Kristen. Lebih baik Juma fokus dengan agamamu, bahas agamamu, bahas kitabmu yang kamu percaya sebagai firman Tuhan. Saya rasa itu lebih baik dan lebih memberkati daripada Juma berusaha berkoar-koar membahas ayat Alkitab, tetapi semua pada ngawur, saudara dalam Tuhan, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, itu pesan kita buat Juma. Semoga di kemudian hari dia tidak membahas Alkitab lagi, dia fokus dengan agamanya, dia bicarakan agamanya, dia bicarakan kitabnya sekarang yang dia percaya sebagai firman Tuhan. Dan sekali lagi saya yakin, ya, pendengarnya pun pasti terberkati, ya.
Semoga dia tidak lagi membahas Alkitab, karena memang dia tidak mengerti Alkitab, ya, sehingga makna daripada Alkitab itu tidak diputarbalikkan oleh Juma gitu. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara setelah menonton video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan di kesempatan ini saya kembali mengingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas kita, dan semoga kita tetap semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan tetap berserah kepada Tuhan, dan juga taat akan firman Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.